Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendapat kritikan dari saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, Allah yang jadi manusia di kayu salib, menjamin keselamatan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Menurut mereka, hal itu terlalu mudah dan tidak masuk akal. Mereka mungkin berkata, kenapa orang Kristen semudah itu mendapatkan jaminan surga hanya dengan percaya saja kepada Yesus, bahwa Yesus telah mati menebus dosa-dosa orang Kristen. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar dan membandingkan bagaimana Muhammad, Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu, yang adalah manusia, bisa menjamin surga kepada seseorang apabila orang itu menjamin alat kelaminnya dan lidahnya kepada Muhammad. Nah, mungkin terkesan tidak logis Bapak Ibu, tetapi itu tercatat di dalam hadis yang sahih dari saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, hal itu bisa kita temukan di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6309 atau 6807 pada Fathul Bari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakar, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali lewat jalur periwayatan lain, telah menceritakan kepadaku Khalifah, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua kaki dan apa yang di antara kedua janggutnya, maka aku jamin untuknya dengan surga. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ dituliskan di antara kedua kaki dan di antara kedua janggut. Tetapi hal itu akan berbeda kalau kita gunakan Sahih Al-Bukhari terjemahan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dituliskan di antara kedua kakinya, artinya adalah kemaluannya atau alat kelaminnya, dan di antara kedua rahangnya, yaitu lidahnya. Nah, mari kita lihat Sahih Al-Bukhari terjemahan bahasa Inggris yang ada di dalam perpustakaan kita ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari terjemahan bahasa Inggris ini Bapak Ibu, narrative Sahal bin Sa'ad, the prophet said, whoever guarantees me the chastity of what is between his legs, his private parts, and what is between his jaws, his mouth, his tongue, I guarantee him paradise. Yang artinya adalah, Nabi bersabda, barang siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya atau alat kelaminnya, dan apa yang ada di antara kedua rahangnya yaitu lidahnya, maka aku jamin baginya surga. Nah, terjemahan bahasa Indonesia lebih diperhalus Bapak Ibu dan kita tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Namun setidaknya kita sudah tahu bahwa terjemahan Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Inggris itu lebih jelas dan gamblang dibandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, Muhammad, Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu bisa menjamin surga kepada seseorang yang menjamin alat kelaminnya atau lidahnya kepada Muhammad. Seorang manusia dapat menjamin surga Bapak Ibu. Nah, kalau bagi saudara kita yang dari Islam, seorang manusia yaitu Nabi junjungan mereka bisa menjamin surga, tentu akan lebih logis atau masuk akal bagi kita orang Kristen kalau Tuhan itu sendiri yang menjamin surga bagi kita, bukan? Bahasa awamnya adalah lebih masuk akal kalau Tuhan yang punya surga itu yang menjamin surganya kepada kita manusia ini, daripada ada seorang manusia yang menjamin surganya Tuhan. Dalam iman Kristen, keselamatan tidak diperoleh melalui amal baik atau usaha manusia. Dasarnya adalah pengorbanan Kristus, anak Allah yang mati menggantikan kita, yang bisa kita temukan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan darah Kristus adalah penghapus dosa yang sempurna dan itu berlaku sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Kita bisa temukan di dalam kitab Ibrani 9, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia di sini adalah Yesus Kristus. Dan itu juga yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 Bapak Ibu. Kalau kita baca, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi, iman kepada Kristus bukan hanya sekedar percaya secara intelektual,
tetapi menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Dan jaminan keselamatan itu berasal dari Allah sendiri, Bapak Ibu, bukan dari manusia. Nah, apakah seorang manusia yang dalam hal ini diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam itu adalah Muhammad, memiliki otoritas ilahi untuk menjamin surga kepada manusia lain? Dan jika surga yang dijamin itu karena perilaku fisik tertentu, apakah hal itu lebih masuk akal dibandingkan keyakinan kita kepada Tuhan itu sendiri yang mengorbankan dirinya, memberi jaminan kepada kita untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya, Bapak Ibu? Tentu Tuhan yang menjamin keselamatan kita dan surga itu sendirilah yang lebih masuk akal. Dan kita tidak pernah temukan di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, "Jaminkan alat kelaminmu, maka aku akan menjamin surga bagimu." Melainkan Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi antara Kristen dan Islam, meskipun sama-sama memiliki konsep jaminan surga, tetapi dasar dan sumbernya sangat berbeda. Di dalam Islam, jaminan surga bisa berasal dari seorang nabi, seorang manusia, dan hal itu terkait dengan disiplin moral tertentu. Sementara dalam iman Kristen, jaminan itu hanya berasal dari Allah sendiri, melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, anaknya yang tunggal. Dan ingat, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi, kalau ada yang mengkritik ajaran Kristen karena dianggap terlalu mudah mendapat jaminan surga, hanya karena modal percaya saja kepada Yesus Kristus sudah dapat jaminan surga, maka kita bisa katakan Muhammad, Nabi junjungan sosok kita yang dari Islam, seorang manusia saja bisa menjamin surga kepada seseorang yang menjamin alat kelaminnya serta lidahnya, maka kita sebagai orang Kristen pun lebih percaya lagi kalau Tuhan itu sendiri yang menjamin surganya kepada kita yang percaya kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.